Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kuliah kita hari ini yang mencakup pertemuan 6 dan 7 berkaitan dengan sumber dan penulisan referensi artikel ilmiah. Ya. Nah, pada fase perkuliahan kita yang lalu, saya sudah menjelaskan mungkin tidak langsung tetapi beberapa materi atau slide saya sudah berikan. Kemudian kita paham bahwa ternyata menulis itu bukan pekerjaan yang mudah, ya. Menulis bukan pekerjaan yang mudah karena banyak hal yang perlu dikaitkan dengan aturan-aturan penulisan yang baik. Ya, jadi bukan hanya sekedar memindahkan karya orang, apalagi nanti di dalamnya ada persoalan-persoalan etis yang berkaitan dengan plagiarisme atau penjiplakan. Nah, di bab 1 saya anggap selesai. Nah, biasanya artikel ilmiah, ini bukan tugas akhir mahasiswa, artikel ilmiah itu dia menggunakan singkatan IMRAT, ya. Jadi ini I-nya adalah introduction, ya. Nah, introduction ini atau pendahuluan biasanya dia satu paket dengan referensi-referensi. Ya. Ada jurnal yang kemudian menggabungkan antara introduction-nya dengan referensinya. Tapi ada juga jurnal yang meminta artikel itu di dalam template-nya dipisahkan, terutama core teorinya atau teori-teori intinya. Tapi umumnya jurnal itu menggunakan IMRAT tadi, ya. Jadi IMRAT itu adalah introduction, method, kemudian result atau hasilnya, and discussion. Ya, jadi itu secara umum komponen-komponen atau bagian-bagian dari artikel ilmiah yang ada. Ya, jadi dimulai dari introduction-nya. Pembelajaran kita yang lalu sudah menyelesaikan tentang introduction. Nah, bagian dari introduction untuk memperkuat introduction ini atau pendahuluan ini, tentu kita harus memiliki banyak referensi atau sumber-sumber yang kemudian menguatkan pendapat kita, sehingga kemudian nanti artikel yang kita tulis ini benar-benar memiliki kualitas yang layak untuk diterbitkan. Ya. Sumber literatur jurnal ilmiah, ya ini literaturnya ya. Referensinya paling tidak ada 5, meskipun nanti bisa kita lihat itu sangat banyak. Ya. Yang pertama adalah dari artikel atau jurnal ilmiahnya. Kemudian dari seminar, biasanya ini adalah proceeding, ya proceeding, kegiatan-kegiatan seminar nasional, seminar internasional itu biasanya ada proceedingnya, ya. Ini ada proceeding yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi, tesis atau disertasi. Ya, nanti tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Jadi bagi Anda yang S1, kalau menulis artikel, ya sebaiknya ya saya lanjutkan ya. Bagi Anda yang S1, kalau menulis artikel, referensinya jangan lagi skripsi, kalau bisa tesis atau disertasi. Kemudian ada buku. Buku ini biasanya ada 2, ya. Buku sebagai referensi, kemudian ada buku yang punya bab. Artinya setiap bab, biasanya jadi ada buku yang penulisnya 1, nanti ada buku atau book chapter yang kita kenal dengan book chapter, itu biasanya penulisnya pada setiap buku. Kemudian buku itu ada editornya. Ya.
Kemudian nanti ada media internet. Nah, ini penting saya sampaikan kepada Anda sebagai calon penulis. Ini penting dilihat ini. Tidak semua artikel yang ada di internet itu langsung dijiplak, ya, meskipun ya namanya juga penulis pemula. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan kalau kita ingin mengambil artikel dari internet. Yang pertama, artikel atau berita yang dimuat oleh media massa yang kredibel. Ya, jangan yang misalkan apa namanya berita-berita yang dimuat oleh apa tuh berita-berita online yang lokal yang hanya mencari sensasi, apalagi kalau hanya buzzer dan sebagainya. Jadi lihatlah misalkan ada kompas.com, republika.com dan seterusnya ya. Data atau informasi yang diambil dari situs resmi dari pemerintah atau kementerian. Ya, jadi nanti datanya atau informasinya atau artikelnya yang ditulis di situs resmi kementerian. Ya. Kemudian blog, ya meskipun blog ini biasanya ada yang gratisan atau tapi juga nanti ada yang berbayar. Ya, blog ini biasanya kita sebut sebagai ya apa namanya web kecil-kecilan lah. Ya. Tulisan dari para pakar yang telah diakui ahli dalam bidangnya. Ya, jadi jangan asal ada tulisan itu kemudian langsung diambil, padahal tidak bisa kita pertanggungjawabkan siapa penulisnya. Jadi bukan asal ada artikel di internet seperti tugas mahasiswa sekarang ini, kalau dia membuat tugas apa saja biar sampah dari internet itu di copy paste masuk di tugasnya, lalu kemudian tidak ada maknanya karena tidak terseleksi dengan baik berdasarkan poin-poin yang ada ini. Situs resmi organisasi nasional, misalkan ICW, PBB, BPS, atau OKI, jurnal elektronik dari Open Access Journal. Ya. Kenapa poin kelima ini dipentingkan? Karena nanti kita bisa dapat jurnal-jurnal elektronik yang maksudnya bukan lagi yang cetak, tapi dari Open Access Journal yang tidak berbayar. Ya, lalu filenya berbentuk PDF yang kita download dari search engine atau dari alamat-alamat tertentu yang kemudian bisa kita peroleh jurnal tersebut. Nah, ini saya ambil dari apa namanya manajemen referensi yang bawaan Microsoft Word. Ketika kita melihat jenis-jenis referensi apa yang ada di dalamnya, itu sebenarnya bagian bawahnya masih ada. Nanti Anda bisa coba. Nanti di situ ada website, ada book section. Ya, book section tadi ini adalah buku yang sudah ada seksi-seksinya, maksudnya bagian-bagiannya yang beda pengarangnya. Kemudian artikel jurnal, artikel secara periodik, kemudian proceeding dari konferensi atau seminar, laporan, dan kemudian ada website. Ya. Oke, ini dari bawaan Microsoft Word. Kalau kita lihat dari Mendeley misalkan, ya nanti kita akan belajar Mendeley saya kira. Kalau diperlukan, kalau Anda bisa belajar sendiri, saya kira ini lebih bagus lagi. Saya coba ambil dari Mendeley. Ya, kalau Anda lihat ini bagian atas, berarti bagian bawahnya masih banyak. Di sini ada buku, book section, kasus, program komputer, kemudian conference proceeding, ensiklopedia artikel, film, generik, hearing, dan seterusnya. Jadi di Mendeley meskipun ini adalah gratis, ya kecuali kalau kita mau update yang berbayar juga ada versinya. Ini lebih banyak dibanding dengan bawaan Office. Karena di Office ini tidak bisa kita menggunakan PDF. Kalau yang di Mendeley ini referensi PDF kita bisa langsung masukkan dan otomatis dia bisa sinkronisasi tanpa perlu menulis lagi
poin-poin apa yang ada diperlukan untuk setiap informasi yang dibutuhkan untuk jurnal. Ya, nanti khusus kita bicara mengenai manajemen referensi ini. Ya, mungkin nanti sesi kedua perkuliahan. Oke. Nah, ini manajemen sitasi yang banyak digunakan orang. Ya, ini bawaan, ini wajib diketahui oleh mahasiswa ini. Yang bawaannya Microsoft Word. Yang ini. Ini Microsoft Word. Kalau Mendeley, ketika kita sudah install Mendeley, maka dia ke sini nih. Ya. Dia akan ada fitur yang khusus seperti ini. Ya. Kalau tidak ada, kalau Mendeley belum diinstal, maka ini belum ada ini. Ya. Hanya ini saja. Jadi ini bawaan Microsoft Word. Kalau yang ini adalah fitur yang muncul ketika aplikasi Mendeley sudah diinstal. Ya. Nanti ada yang gratisan juga, yaitu Zotero, tapi ini jarang digunakan. Dan yang banyak juga digunakan adalah apa itu, EndNote. Ya, EndNote. Ini EndNote. Ya, mengapa banyak yang tidak gunakan juga karena ini berbayar. Ya. Jadi dibanding dengan Mendeley dan EndNote, orang lebih senang memilih Mendeley karena gratis. Ya. Nah, sumber-sumber artikel jurnal, ya sumber-sumber artikel jurnal bisa kita lihat. Ini yang pertama saya ambil dari sintaristekbrin.go.id/jurnal. Di sini, ya nanti Anda bisa cek. Di sini di Indonesia, jurnal itu diklasifikasi tingkatannya dari S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Seluruh jurnal di Indonesia itu kualifikasinya atau levelnya dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Semakin tinggi Sintanya, semakin rendah kualitasnya. Ya, jadi Sinta 1 itulah yang paling tinggi. Ya. Seperti ini masih Sinta 1 semua ini. Ya. Jadi kalau Anda masuk di sini, maka Anda akan mendapatkan seluruh Indonesia jurnal itu ada di sini. Terutama yang dikelola oleh perguruan tinggi. Ya, termasuk jurnal kita di PGSD ini, itu ada 2 jurnal yang apa namanya masih sementara berproses untuk di akreditasi. Sudah masuk di meja apa namanya, di desk evaluation, ya evaluasi mejanya ya. Jadi dia menunggu proses-proses berikutnya untuk sampai ke Sinta. Kita berharap tentu kalau bukan Sinta 5 ya minimal Sinta 6 gitu. Artinya dia sudah tersinta. Kalau sudah tersinta artinya sudah diakui oleh kementerian. Nah, ketika Anda sudah pilih ini, tinggal cari misalkan nanti nama jurnalnya di sini, diketik, kemudian search, langsung keluar dan dia ketahuan Sinta berapa. Nanti tinggal masuk di jurnalnya, setelah itu masuk di webnya, dan Anda bisa masuk di arsipnya dan mendownload beberapa jurnal yang sesuai dengan karakteristik dari artikel yang Anda tulis atau kajian-kajian dari apa yang Anda tulis. Ya, jadi ini untuk jurnal Indonesia semuanya terkumpul di sini. Ya. Tapi ada jurnal yang Indonesia juga terindeks Scopus. Ya, kalau Scopus lain. Ya, Scopus ini seperti ini. Nah, untuk melihat jurnal internasional, kalau yang tadi jurnal nasional, tapi jurnal nasional itu ada yang berkualifikasi sebagai jurnal internasional. Jurnal internasional itu ada 2, yang bereputasi dan terindeks. Ya, biasanya yang terindeks ini ya dari Q4 sampai Q1. Kalau yang tadi S6 sampai S1, kalau yang di jurnal internasional itu Q4 yang paling rendah dan paling tinggi adalah Q1. Q-nya ini artinya kuadran. Kalau S-nya tadi di Indonesia adalah Sinta. Nah, Anda bisa lihat di sini. Seluruh dunia jurnal itu ada di sini. Seluruh dunia.
Ya, kalau di sini seluruh dunia jurnal ada di sini dengan peringkat atau level Q4 sampai Q1. Anda tinggal masuk di SJR Scientific Journal rank atau ranking jurnal scientific yang ada di Skimago ini. Ya. Ini adalah laman yang Anda bisa masuki, dan ketika Anda menulis jurnalnya di sini, nanti seluruh jurnal berdasarkan level kuadrannya Q4 sampai Q1 itu akan ada. Tinggal Anda masuk di webnya, kemudian kalau dia open source jurnal, maka Anda bisa mendapatkan jurnal tersebut secara gratis, dan umumnya bisa kita dapat meskipun juga ada yang berbayar. Ya. Jadi kalau mahasiswa diminta minimal 10 jurnal, saya kira itu sedikit. Ya. 30 jurnal pun mudah sekali diperoleh, karena kita sudah bisa menghunting jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya. Nah sekarang, bagaimana kita mencari jurnal secara umum? Ya. Mencari jurnal secara umum. Yang pertama, Anda masuk di Google Scholar atau Google Cendekia bahasa Indonesianya. Ini alamatnya adalah scholar.google.com. Tinggal Anda tulis apa saja di sini. Ya, tentang penulisnya atau tentang judul tulisannya, kata kuncinya. Setelah di-search maka akan dapat. Sebentar kita contohkan. Yang kedua, bisa masuk di e-resources.perpusnas.go.id. Kalau ini harus mendaftar dulu jadi anggota. Dan ini Perpustakaan Nasional itu sudah membeli lisensi dari beberapa jurnal-jurnal yang Anda bisa peroleh secara gratis, yang tidak bisa diperoleh secara gratis di tempat lain. Kenapa? Karena Perpusnas ini sudah membeli lisensinya, ya biasanya miliaran itu. Ya. Dan Anda mendaftar sebagai anggota dulu, kemudian ikuti prosedurnya, dan Anda kemudian bisa hunting artikel secara gratis melalui laman perpusnas.go.id ya, e-sources-nya ini. Oke. Mahasiswa mestinya harus ada ini. Yang ketiga, bisa hunting jurnal melalui lipi.go.id. Ya, di sini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga menyiapkan, tinggal ketik kata kuncinya, kemudian cari, selesai. Anda tinggal pilih yang mana yang akan Anda download. Kemudian DOAJ atau doaj.org juga menjadi salah satu penyedia layanan yang kita bisa jadikan sebagai sarana untuk menghunting artikel. Ya, seperti ini ada beberapa artikelnya. Ya, tinggal ada full text-nya, berarti kita bisa download full text-nya. Kemudian yang berikutnya adalah www.sciencedirect.com. Ya, ini berbahasa Inggris. Tidak, Pak. Ya, biasanya ini berbayar. Anda registrasi dulu, setelah itu kemudian sign in. Oke. Kemudian berikutnya, ini juga gratisan ini. Bukan gratisan. Maksudnya kita bisa akses secara open source. Di www.researchgate.net ini hampir semua peneliti di dunia ini memasukkan tulisannya juga di sini. Ya. Dan kita bisa join. Ya, kalau ada tulisan kita, ya nanti saya kurang tahu apakah saya sepertinya di researchgate.net ini juga sudah pernah join secara gratis, dan di situ tulisan saya juga ada. Ya, tinggal kita login. Ya. Kemudian ada prefullpdf.com. Ya, nanti bisa dicoba juga ini untuk menghunting jurnal, tinggal ketik di sini, kemudian search. Mudah-mudahan kita bisa dapat banyak jurnal di situ. Ya. Sementara kalau kita bicara tentang buku, ya, kalau bicara tentang buku referensi, ya karena tadi itu referensi utama kita sebenarnya kalau menulis artikel, paling tidak ada buku, ada artikel jurnal, dan juga ada ada
proceeding dari seminar, mau baik seminar nasional maupun seminar internasional. Dan mungkin ada report atau laporan-laporan yang lainnya bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah, untuk mendapatkan referensi buku yang paling banyak di sini kita bisa dapat di apa namanya, di books.google.com ya. Yang lainnya ini berbahasa Inggris. Di sini bisa kita hunting buku-buku dari buku-buku berbahasa Indonesia. Meskipun kadang-kadang sebagian halamannya itu tidak bisa terdisplay, tidak bisa ditayangkan. Ya, tentu kalau kita ingin buku yang bagus ya harus ke toko buku, mengeluarkan biaya, ya terserah. Di sini juga ada free ebook.net. Itu biasa juga orang-orang cari buku di sini. Jadi sekali-sekali cari buku yang berbahasa Inggris supaya